Shalom juga yang di balkon. Shalom saudara, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, baik ya. Tuhan kita baik, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan kita dahsyat, semua dalam kehidupan kita pasti akan menyatakan kedahsyatannya. Puji Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu tema kebenaran firman dengan judul Tenang Bersama Tuhan. Tenang, kalau bersama Tuhan itu pasti tenang. Apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Apa sih yang Tuhan gak bisa kasih? Tenang kalau bersama Tuhan ya. Kemarin saya nemeni anak-anak saya, saudara. Charlotte dan Scarlett itu udah beli tiket nonton konser The Neighborhood di Jakarta. Udah sejak dari November tahun lalu gitu. Dan ternyata pas dengan ibadah Makassar juga minggunya. Jadi Sabtu kemarin saya terbang ke Makassar, terus tadi jam 5 pagi Sabtu terbang ke Jakarta, tadi pagi terbang ke Makassar. Nah, saya mau memastikan keadaan anak-anak saya itu baik. Sekalipun saya nggak ikut nonton konsernya, tapi saya mau mendampingi mereka. Saya mau bersama dengan anak-anak saya. Dan ketika anak-anak saya bersama dengan saya, ya mereka pasti rasakan tenang gitu. Karena ada mamanya. Mamanya nanti kalau misalnya perlu apa-apa, mamanya bisa kasih tahu. Kalau nggak butuh sesuatu, mamanya bisa bantu untuk berikan gitu. Tenang bersama dengan Tuhan. Kalau anak-anak saya aja didampingi saya, mereka rasakan tenang gitu kan. Apalagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya kehidupan saudara semuanya akan baik-baik saja. God will take care of everything. Tuhan yang akan urus semuanya. Tuhan yang akan selesaikan semua dalam kehidupan kita. Tenang bersama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada para murid-muridnya di dalam Matius 14 ayat 27. Apa kata Yesus? Kita mau baca bersama yuk. 1, 2, 3. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Ini aku, jangan takut. Tenanglah. Bukan tenanglah karena yang lain. Enggak, tenanglah ini aku. Jangan takut. Aku yang menjamin hidupmu. Aku yang ada bersamamu. Tenanglah ini aku. Jaminannya itu Tuhan sendiri. Saudara. Bersama dengan Tuhan kita tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya disitulah letak kekuatan kita. Tuhan gak pernah katakan cemaslah, takutlah, khawatirlah. Kepikiranlah, gak pernah. Kalau Tuhan yang katakan selalu tenanglah, ini aku. Tuhan mau supaya kita terus memandang Dia. Tuhan mau kita terus berharap kepada Dia. Tuhan mau kita terus mengandalkan hanya Tuhan tok, satu-satunya pribadi yang selalu bisa diandalkan, yang selalu bisa dipercaya. Tenanglah dalam bahasa Yunaninya tarseite, yang artinya teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, bersukacitalah, tetaplah percaya, jangan kehilangan harapan. Lawan katanya tenang itu kalut, gelisah, takut, putus asa, cemas. Nah itu saudara, itu bukan dari Tuhan. Perasaan-perasaan itu perasaan dari manusia saudara, yang selalu bisa dilawan hanya dengan firman Tuhan. Tuhan katakan tenanglah, ini kalimat perintah dan kalimat peneguhan. Supaya kita bisa benar-benar percaya hanya kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, semua ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan kita dapatkan damai sejahtera. Tenanglah, ini artinya bahwa kehadiran Tuhan dan ada bersama dengan Tuhan di dalam kasih Tuhan itu ada kepastian. Ada kepastian, ada kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan, Tuhan tahu bahwa di dunia ini banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi Tuhan sudah berikan, kasih tahu endingnya itu gimana. Ya. Teguhkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia.
Sebab Tuhan sudah ngalamin semuanya. Tuhan sudah jalani semuanya dan Tuhan sudah menang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang ada di dalam Dia ada di dalam kita sudah menyatu dengan Kristus, kita sudah in Christ, kita pun pasti akan keluar dari setiap persoalan kita dengan kemenangan yang besar. Sebab itu Tuhan katakan, you are more than a conqueror. Engkau lebih daripada pemenang. Jangan takut, jangan seperti loser, jangan seperti pecundang. No, you are a winner, you are a conqueror. Karena aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu, teguhkanlah hatimu, tenanglah, percayalah, bersyukurlah, bersukacitalah. Itu yang Tuhan katakan untuk setiap kita. Ketika menghadapi masalah, seringkali kita merasa, Tuhan gimana ya, aku gak bisa menyelesaikan. Aku gak mampu loh Tuhan, aku gak bisa loh Tuhan. Aku gak tahu loh harus apa Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa merasa putus asa. Kalau kita melihat diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, anugerahku selalu cukup bagimu. Aku tuh selalu cukup bagimu. Anugerah ini adalah Kristus sendiri. Saudara. Yesus hadir ke dunia ini untuk memastikan bahwa apa yang kita butuhkan, kita dapatkan di dalam Dia. Tema sepanjang bulan ini, saudara, dari gereja adalah His abundance in place of our lack. Kelimpahannya menggantikan kekurangannya kita. Semua dari kita pasti punya kekurangan. Semua dari kita pasti merasa kita nggak mampu. Kita pasti merasa kurang ini atau kurang itu, ya. Kita merasa nggak mampu, kita merasa terbatas. Nggak apa-apa, memang itu manusia, saudara. Tetapi puji Tuhan, kita hidup bukan berdasarkan kekurangan kita. Kita hidup bukan berdasarkan keterbatasan kita. Tapi kita hidup berdasarkan kelimpahan yang dari Tuhan. Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Di dalam Yesus gak ada kekurangan. Di dalam Yesus gak ada keterbatasan. Tuhan gak bisa dibatasi oleh apapun. Dan Tuhan itu gak pernah lack of, gak pernah kurang. Dia selalu full. Ya. Faithful, powerful, merciful, full. Gak pernah lack, less, kurang, gak pernah. Di dalam Kristus kita selalu dapatkan kelimpahan. Kelimpahannya menggantikan kekurangan kita. Yuk kita lihat lagi ya, ayat 10 dari Yohanes 10. Yesus datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Ini loh kerinduannya Tuhan. Tuhan gak pernah mendesain hidup kita kekurangan, gak pernah. Tuhan mendesain kita untuk memiliki hidup dan hidup dengan lebih berkelimpahan. Di dalam saudara dan saya sudah ada air kehidupan. Ya, ketika kamu memiliki air kehidupan, air itu akan terus mengalir. Gak pernah berhenti mengalir, gak pernah kurang, gak pernah berubah, gak pernah berhenti. Itulah Yesus. Dan Tuhan mau supaya kita selalu kepenuhan Kristus, saudara. Tuhan mau untuk selalu memenuhi kita. Ketika saat ini saudara sedang duduk, saudara sedang mendengar firman, sebenarnya kita sedang diisi oleh Tuhan. Kita sedang dipenuhi oleh kebenarannya Tuhan. Kita sedang diberi iman sama Tuhan. Kita sedang diberi pengharapan lagi yang baru oleh Tuhan. Kita sedang dikuatkan kembali oleh Tuhan. Kita sedang diisi oleh Tuhan. Tuhan tuh selalu memenuhi. Di mana ada bejana yang rindu dipenuhi sama Tuhan. Saudara. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16, dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Orang yang dipenuhi oleh Kristus gak pernah kekurangan. Hidupnya selalu dipenuhi dari anugerah demi anugerah. Ada kebaikan-kebaikannya Tuhan. Ada kemurahan-kemurahannya Tuhan. Ada kesetiaan demi kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Selalu ada anugerah. Siapa di sini percaya hidupnya akan terus diberi anugerah demi anugerah Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara, orang-orang yang hidup penuh anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Hidup saudara dan saya mulai detik ini akan selalu dibawa dari anugerah demi anugerah. From grace to grace. Sebab itu pemazmur katakan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan mengikutiku sepanjang umur hidupku.
Tuhan gak pernah kekurangan kebaikan, Tuhan gak pernah kekurangan kedamaian, Tuhan gak pernah kekurangan sukacita, kebahagiaan. Dia terus memberikan semuanya itu bagi kita. Kalau Tuhan gak menahan apapun, dia beri semuanya, dia berikan tubuhnya, dia curahkan darahnya, dia serahkan nyawanya. Apakah Tuhan tidak akan memberikan anugerah yang lain, menganugerahkan yang lain dalam hidup kita, saudara? Kita mau katakan, iya Tuhan, sekalipun aku tahu aku terbatas. Rasanya aku lemah Tuhan, tapi dalam kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Dalam kelemahanku, dalam kekuranganku, aku terima kelimpahan Kristus. Tenang bersama dengan Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan sendiri yang akan melindungi kita. Tuhan sendiri yang menjagai kita. Dia sendiri yang protect. Tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang melindungi. Ya, ada bodyguard yang selalu mendampingi kita. Saya pernah dengar David Beckham. Ya, itu penghasilannya banyak ya, saudara. Sekarang lagi bola kan ya. Nah, itu katanya ya punya bodyguard. Bayarannya 1 bulan itu bisa ratusan juta. Bodyguard tok saya. Cuman untuk jagai, kayak ajudan. Dan bodyguardnya itu lebih dari 1. Kita gak perlu bodyguard. Kita percaya bahwa ada bodyguard, penjaga yang selalu menjagai kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Namanya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Tuhan katakan penjaga Israel tidak pernah terlelap. Tuhan yang selalu menjagai kita, Tuhan yang selalu mengawasi kita, Dia yang selalu melindungi kita, Dia menjadi perisai bagi kehidupan orang benar. Dia yang mengutus para malaikatnya untuk berjaga-jaga di sekeliling kita. Ketika kita merasa nggak aman, kita merasa sepertinya sendiri, ingat Tuhan sendiri yang melindungi anak-anaknya. Tuhan sendiri yang menjagai, memperhatikan kita. Mazmur 139 ayat 2 dan 3. Engkau melihat ketika aku duduk. Saudara saat ini sedang duduk ya. Ketika saudara duduk mungkin saya ada yang gak kelihatan ya di belakang-belakang situ. Tapi Tuhan melihat loh. Ketika aku duduk Tuhan melihat. Ketika aku berdiri, saat ini saya berdiri dan saya percaya Tuhan juga mengawasi saya. Tuhan memahami pikiranku dari jauh. Lalu di ayat 3, engkau mengawasiku. Mengawasi itu memperhatikan saudara. Dengan benar-benar ketika aku berjalan, ketika aku berbaring dan mengenal semua jalanku. Apa yang aku lakukan semua diawasi Tuhan, semua dijagai Tuhan, semuanya diperhatikan sama Tuhan. Segitu Tuhan itu menjagai kita. Bahkan seluruh rambutmu ini terhitung. Per helai, ada berapa helai itu enggak ada yang keluputan 1 Lia, enggak kehitung itu 1 helai. Setiap helai rambut di kepala kita terhitung semuanya. Firman Tuhan katakan. Dan Tuhan katakan akulah yang menjagamu. Aku yang menjagamu, aku yang mengawasimu, aku yang menjauhkanmu dari yang jahat. Di dalam Mazmur 91 ayat 2 dan 9 ya. Mazmur 91 ini adalah Mazmur yang sering dibaca sama Bu Hana, saudara. Bu Hana itu sering baca Mazmur 91. Ya, dulu waktu musimnya COVID, dulu waktu Bu Hana sakit cancer, saudara, yang dibaca tuh Mazmur 91. Aku akan berkata kepada Yahweh perlindunganku, kota bentengku, Elohimku, kepadamu aku percaya. Yahweh adalah perlindunganku di ayat yang ke-9. Yang maha tinggi telah kau jadikan tempat kediamanmu. Tidak ada tempat ya, yang lebih aman dibandingkan bersama dengan Tuhan. Ketika kita menempatkan hidup kita di dalam Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, percaya itu adalah tempat yang teraman. Di ayat yang ke-7 dari Mazmur 121, ini juga ya Tuhan terus katakan aku adalah penjagamu. Aku adalah penjagamu. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan, Dia akan menjaga jiwamu. Bukan hanya Tuhan itu menjaga kita secara fisik,
secara tubuh gitu ya. Dijauhkan dari yang jahat, dari kecelakaan, ya Tuhan yang menopang kita, nggak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Tapi Tuhan juga menjaga jiwa kita. Tuhan nggak mau ya jiwa kita ini jadi ya, terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan dunia. Saya bersyukur Tuhan itu benar-benar menjagai saya. Nggak mudah hidup di dunia ini sekarang. Dan ada sepupu saya di Jember, saudara, namanya Michael, ya masih muda, kuliah, umur 20-an kayaknya. Nah, sepupu saya tuh kepingin kuliah di luar kota. Dia karena di Jember ngerasa, Jember tuh kayaknya kota yang sederhana gitu kan, kota yang kecil, pengennya ke Surabaya, Jakarta, atau Malang, mungkin teman-temannya semua kuliah di sana. Tapi dia berdoa sama Tuhan nggak diizinkan. Dan saat itu dia kayak, kenapa sih Tuhan, aku tuh pengen kuliah di luar kota loh Tuhan, kok nggak diizinkan sih. Dia cerita sama saya, iya Tuhan nggak izinkan Michael untuk kuliah di luar kota. Dan saudara tahu ternyata teman-temannya pulang dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana, dari kota-kota lain gitu ya. Datang ke Jember terus ketemu Michael, Mike syukur kamu tuh udah di sini aja. Aduh di luar kota sana, misalnya di kota-kota yang lain tuh, aduh pergaulannya, wah ngeri katanya. Pergaulannya tuh pergaulan buruk, pergaulan bebas. Tuh kalau misalnya tuh ya sampai katanya tuh banyak yang free sex kayak gitu. Terus habis gitu addicted terhadap ini dan itu. Terus habis gitu dunia malam, clubbing dan segala macam. Syukur gitu loh, dijagain. Tuhan itu menjagai kita. Enggak mudah loh saudara untuk bisa tetap berada ya di dalam ya lingkungan yang benar, pertemanan yang benar, dalam lingkungan yang rohani. Enggak mudah loh saudara, apalagi zaman sekarang. Tuhan katakan sendiri, aku yang menjagai kamu. Aku akan menjagamu dari segala kejahatan. Aku yang menjaga jiwamu. Di ayat yang ke-8, Yahweh akan menjaga pada saat engkau keluar dan pada saat engkau masuk. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita perlu berdoa. Tuhan lindungi anak-anakku. Kita perlu berdoa perlindungan proteksi Tuhan atas anak-anak kita. Atas keluarga kita, atas pasangan kita, suami, istri, orang tua. Kita perlu. Supaya kita ini benar-benar ya ingat gitu. Kita juga perlu berjaga-jaga atas mereka. Berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Berdoalah dan berjaga-jagalah kata Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, semuanya dijagai sama Tuhan, semuanya aman, amin. Ada yang mengatakan seperti ini, Charles Stanley, when we put our cares into God's hands, He puts His peace into our hearts. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, ya jujur kita gak bisa kan jagai anak-anak. Saudara saya juga gak bisa jagain anak-anak saya 24 jam. Ya saya serahkan anak-anak saya kepada Tuhan. Saya gak bisa jagain suami saya 24 jam juga, gak bisa saudara. Tapi saya serahkan semua kepada Tuhan. Lia serahkan Billy ke dalam tangan Tuhan. Lia serahkan Scarlett ke dalam tangan Tuhan. Apa yang di luar kendali saya yang saya gak bisa jaga, saya serahkan sama Tuhan. Saya tahu Tuhan yang menjagai suami saya tahu Tuhan yang menjagai anak-anak saya. Dan ketika saya menyerahkan semua kepada Tuhan, kekhawatiran saya kepada Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahteranya. Ada pertukaran, ada barter. Kamu kasih kekhawatiranmu sama aku, kata Tuhan, dan aku kasih kedamaianku buat kamu. Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memedulikanmu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut. Gak perlu takut ya, ada Tuhan. Untuk melangkah maju. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Bersama katakan, seperti tiang awan yang
meneduhkan dari terik siang. Seperti itu Tuhan jagai. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kalau nggak ada tiang awan, nggak ada tiang api, wah habis itu bangsa Israel. Tiang api itu yang menerangi. Sebab kalau nggak ada tiang api, banyak binatang buas yang berkeliaran di padang gurun. Terus hawanya juga ekstrim, saudara. Di padang gurun tuh kalau malam dingin banget. Sebab itu Tuhan tahu, Tuhan kasih tiang awan, Tuhan kasih tiang api. Seperti itu Tuhan menjagai kita. Kita percaya kalau kita ada sampai detik ini, semuanya karena perlindungan Tuhan. Yang percaya hidupnya dilindungi Tuhan, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tuhan setia melindungi kita dan menjauhkan dari semua yang jahat. Amin. Yang kedua, saudara, Tuhan sendiri yang bukan hanya dia melindungi, protect, tapi Tuhan sendiri yang menyediakan, provide. Tenang bersama dengan Tuhan. Apa yang gak bisa Tuhan kasih? Tuhan tahu semua yang kamu butuhkan. Kalau saya mulai khawatir, tuh saya doa sama Tuhan gitu ya. Tuhan gimana ya? Nanti ini bayar asuransi. Wah, asuransi itu naiknya banyak loh saudara. Dari dulu misalnya berapa, sekarang dulu saya ingat saya ikut asuransi itu sekitar 7 juta loh. Terus naik 8 juta, 9 juta, 10 juta. Wah, kemarin saya bayar 17 juta. 1 tahun sampai saya minta udah diturunin aja yang lebih murah. Saya mulai mikir lagi, wah nanti ini bayar PBB, bayar rumah gitu kan. Belum lagi bayar pajak mobil, listrik, air, uang sekolah dan segala macam, uang les itu. Saya mikir-mikir, terus saya kadang tanya sama Tuhan, gimana nih ya Tuhan, nanti ini buat ini, buat bayar ini, buat bayar itu. Terus Tuhan ingetin ini, Lia, kamu ini loh. Kamu inget gak dulu waktu kamu masih kecil, kamu tuh lo gak punya tabungan. Kamu lo gak punya rekening BCA, kamu lo gak punya apa-apa, tapi kamu lo gak pernah khawatir. Lah iya ya, saya pikir-pikir juga, iya ya. Lia dulu yang gak punya rekening, gak punya tabungan, gak punya di bank ini, gak punya asuransi juga. Kok yang gak khawatir? Nah iya makanya itu gak usah khawatir kata Tuhan. Kamu udah aku pelihara. Dari dulu kecil sampai sekarang kamu tuh anakku kata Tuhan. Gak usah khawatir, aku yang menyediakan semua yang kamu butuhkan. Siapa percaya kita anak-anak kesayangannya Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan, yang percaya katakan amin. Tuhan sendiri yang menyediakan, He will provide. Tuhan gak mau kita itu bergantung sama bos kita, bergantung sama gajiannya kita, bergantung sama tabungannya kita, sama emas, investasi, saham, segala macam. Apa namanya itu? Apa yang lain tuh gak tahu itu koin-koin, bitcoin atau apa. Saudara, tapi Tuhan mau hidup kita cuman bergantung sama Tuhan. Hanya Tuhan yang jadi sumber segalanya. Tuhan katakan percayalah kepadaku karena aku memedulikan kamu. Ketika kita berkata, Tuhan aku kayaknya gak memiliki cukup banyak Tuhan. Tuhan katakan, kamu udah punya aku nak dan aku lebih daripada cukup. Di dunia ini pertanyaannya bukan apa yang kita miliki, tapi pertanyaannya siapa yang kita miliki. Kita punya Tuhan, dan ketika kita tahu kita punya Tuhan, kita memiliki segalanya. Kekayaan terbesar orang percaya bukanlah dari apa yang dia miliki, tetapi dari siapa yang dia miliki. Dan saya percaya saudara dan saya sudah memiliki Kristus. Pemazmur katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah Bapakku. Siapa di sini yang minta sama papanya roti dikasih ular? Tuhan bilang, kalau yang di dunia aja, yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau sudah mulai kayak agak kepikiran gini bayar-bayar, saudara saya cuma bilang ini, aku percaya Tuhan,
Bapakku akan memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang saudara katakan, itu yang saudara dapatkan. Yang percaya boleh katakan amin. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua hal itu. Tuhan gak mau kita bergantung sama manusia, Tuhan mau kita hanya bergantung kepada Bapa di surga. Bapa itu sumber, namanya Papa, Bapa itu source, sumber. Semuanya itu berasal dari Bapa. Rasul Paulus pun katakan ketika dia di dalam penjara, Filipi 4 ayat 18 dan 19. Aku memiliki semuanya, bahkan berkelimpahan. Saudara lihat, kelimpahannya bukan berasal dari barang-barang, things. Tapi kelimpahan yang dialami oleh Rasul Paulus karena dia memiliki Kristus. Di ayat 19, Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau kita berharap kepada Tuhan, saudara jangan berharap yang kecil-kecil. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan itu memberikan kepada kita bukan menurut keterbatasannya, tapi menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya. Percaya apa yang kita minta Tuhan bisa beri bahkan lebih dari yang saudara minta. Amin. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh melebihi dari apa yang dapat kita doakan. Jauh melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Jauh melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan. Seperti kuasanya yang bekerja dahsyat dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Charles Spurgeon mengatakan, God who feeds the sparrows will not forget his children. Tuhan yang memberi makan burung pipit tidak akan melupakan anak-anaknya. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, kalau bunga bakung di ladang aja Tuhan dandani, apalagi kita anak-anak kesayangannya. Kita perlu tahu kita adalah anak, kita punya Bapa yang kaya, apapun yang saudara butuhkan minta sama Tuhan. Kalau anak-anak saya minta sesuatu sama saya nggak langsung belikan. Saya nggak bilang, aduh gimana ya cara belikannya. Saya bilang sama mereka, berdoa, minta sama Tuhan. Kalau memangnya itu perlu, nanti Tuhan kasih. Menurut caranya Tuhan, menurut waktunya Tuhan. Apapun yang kamu mau, minta sama Tuhan, doa sama Tuhan. Saya selalu ingatkan gitu sama anak-anak saya, saudara. Karena kita cuma hidup berdasarkan Tuhan. Kita cuma hidup bisa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tahu yang kamu butuhkan dan Tuhan bisa beri yang terbaik untuk kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sekarang dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Penyediaan Tuhan itu sempurna. Tenang, bersama dengan Tuhan kita dapatkan semua yang kita butuhkan. Yang terakhir sekarang yang ketiga. Tuhan bukan hanya melindungi, Tuhan bukan hanya menyediakan dan memelihara kita, saudara. Tapi yang terakhir saya sampaikan hari ini, Tuhan juga yang mempersiapkan kita. He prepares us. Ingat bahwa kita bukan ditetapkan Tuhan untuk hidup di dunia ini selamanya. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Semua orang akan meninggal dunia. Namanya meninggal dunia itu meninggalkan dunia ini. Sebab dunia beserta isinya itu sedang lenyap. Dunia itu sementara. Sedangkan saudara dan saya diciptakan Tuhan menurut citra, rupa dan gambar Tuhan yang abadi dan kekal.
Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Dia juga memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tuhan memberikan kekekalan di hati kita, sebab itu kita rasa kok kayaknya itu gak bisa dipuaskan dari yang di dunia ini, saudara. Sebab memang kita itu gak dibuat fit in dengan dunia ini, tapi kita itu diciptakan untuk kekekalan. Sebab itu ingat, kita cuman sebentar di dunia ini. Dan Tuhan bukan hanya mempersiapkan tempat bagi kita. Tuhan bukan hanya mempersiapkan surga bagi kita. Tapi Tuhan mempersiapkan kita untuk tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu ketika di dunia ini Tuhan izinkan kita melalui banyak hal. Banyak hal-hal yang gak nyaman di hidup kita. Mungkin kita diizinkan ngalamin pergumulan ini, ngalamin proses ini, proses itu. Tapi semuanya itu bertujuan untuk mempersiapkan kita. Jangan protes ketika diproses. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Saya juga mendidik anak-anak saya bilang sama mereka, nak, mama gak akan selalu bersama dengan kamu ya. Kamu nanti akan menikah, kamu akan punya rumah sendiri, kamu akan punya mobil sendiri. Sekarang kamu harus latihan. Mama harus persiapin kamu. Paling enggak dari bangun pagi, kamu tata ranjangmu, beresin selimut, bantal, guling, mulai dari situ. Kalau udah habis sikat gigi, cuci muka, wastafelnya keringkan. Dilap kaca semua dikeringkan. Saya latih mereka. Habis make up, diberesin make upnya. Kalau habis pakai mobil, ya barang-barang jangan geletaan taruh di mobil. Bawa lagi masuk ke rumah, disimpan di tempatnya. Nggak boleh ada sampah di mobil. Ketika saya didik anak saya, itu saya sedang mempersiapkan mereka. Saya tahu mereka nggak seneng. Mama ini cerewet gitu kan. Ngomel-ngomel misalnya, ngomongin ini, ngomong itu. Tapi saya bilang, mama harus lakukan ini. Mama harus didik kamu, mama harus mempersiapkan kamu. Kamu bakalan punya rumah dan mobil sendiri dan mama gak akan terus-terusan yang ngebersihin. Mama yang terus-terusan siapin gitu, totoin semuanya. Nah, kalau kita tahu kita perlu persiapkan anak-anak kita untuk jadi dewasa nanti, saudara. Dan saat ini kita tahu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan sedang dipersiapkan untuk tinggal di rumah Bapa selamanya. Tuhan tahu ada karakter-karakter dalam hidup kita yang perlu dibetulkan. Ada hal-hal yang gak seharusnya ada, harus disingkirkan. Saudara. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kekekalan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap bersama segala keinginannya. Kita ditetapkan di dunia ini tapi bukan ditetapkan untuk lenyap bersama dunia ini, enggak ya. Orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup untuk selamanya. Wah, siapa yang excited gitu. Kita ini bakalan tinggal sama Tuhan di rumah Bapa loh. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan katakan, aku sedang mempersiapkan tempat bagimu. Nanti saatnya aku akan menjemputmu, membawamu kepadaku. Sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tuhan mengatakan gerejanya, orang percaya itu seperti mempelainya. Seperti hubungan suami dan istri. Kita dipersiapkan untuk bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Untuk itulah Kristus datang ke dunia. Mempersiapkan gerejanya, membangun gerejanya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kristus telah mati untuk segala dosa. Untuk apa Tuhan tuh datang, mati? Untuk apa Tuhan itu ngalamin semuanya itu? Agar Dia dapat membawa kita kepada Elohim. Ingat, Tuhan akan bawa kita kepada Dia. Tinggal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami di dunia ini percaya gak ada yang sia-sia kita lalui bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur waktu menikah sama Pastor Billy, saudara. Pastor Billy tegas sama saya. Kalau ada karakter-karakter yang gak suka gitu ya, dia akan tegas, dia akan didik saya juga. Saudara. Saya sebagai istri juga perlu tunduk sama suami ya kan. Jadi saya lihat bahwa ada karakter-karakter yang
ada berubah dalam hidup saya. Dulu kalau saya ngomong sampai Pastor Billy itu nada saya tuh bisa nada tinggi. Saudara. Saya tuh kalau ngomong sampai Pastor Billy bisa nadanya tuh bisa lebih keras kayak ngegas gitu ya. Terus Pastor Billy tegur gitu, ya. Terus kadang saya dulu suka nyepelein gitu kan misalnya perkara pesawat atau misalnya terbang kemana-mana kan. Tapi bersyukur gitu saya ikut sama Pastor Billy kalau nanti saya miss. Ada yang saya mungkin enggak info ke Pastor Billy, ada yang miss. Itu Pastor Billy tegas, kamu ya tanggung jawab. Kamu melakukan apa itu karena kesalahanmu, mungkin keteledoranmu, kamu tanggung jawab. Saya merasa dididik, saya merasa kayak dilatih sama Pastor Billy. Dan kita tahu saat ini ya kita bisa sebagaimana kita ada, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya keadaan kita terus menerus diproses Tuhan, karakter-karakter kita terus dibentuk sama Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kita semakin serupa seperti Kristus, menjadi mempelainya yang tak bercacat celah di hadapannya. John Piper mengatakan Tuhan lebih memperhatikan kekudusan yang kekal daripada kesenangan yang sementara. Dunia mengajarkan kita cari senangan sebanyak-banyaknya. Have fun lah di dunia ini. Tapi beda sama Tuhan. Tuhan gak mau kita itu ya terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan mau kita terus fokus kepada kekekalan. Biarlah mulai detik ini saudara, kita selalu diingatkan aku sedang dipersiapkan Tuhan. Aku sedang diproses oleh Tuhan. Wahyu 21 ayat yang kedua. Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari Elohim, yang telah dipersiapkan sebagai pengantin wanita yang didandani untuk suaminya. Esther setelah dipilih menjadi ratu, saudara, untuk bisa menghadap Raja Ahasveros perlu proses 6 bulan, dipersiapkan untuk berjumpa dengan raja. Saudara dan saya dipersiapkan untuk berjumpa dengan raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita sedang dipersiapkan. God is preparing you for himself. Tuhan sedang mempersiapkanmu bagi dirinya sendiri. Sebab itu kita bersyukur untuk semua yang kita alami. Saya juga kalau doa Tuhan terima kasih ya. Lia dulu pernah ngalamin ini, Lia pernah ngalamin itu. Memang pada saat itu saya rasa mungkin gak nyaman, gak enak, mungkin rasa sakit. Tapi saya bersyukur untuk semua didikan Tuhan, untuk semua proses Tuhan membentuk saya. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur terima kasih Tuhan. Saat ini saudara, ketika saudara mengalami hal-hal yang mungkin sukar, selalu ingat. Penderitaan yang sementara dan gak seberapa ini mengerjakan kemuliaan kekal di surga, amin. Dan yang kita cari itu bukan surganya, saudara. Yang kita rindukan itu sebenarnya bukan surganya. Tapi Tuhannya, bersama dengan Tuhan di rumah Bapa, bersama dengan Tuhan di surga. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Bentuk kami ya Tuhan. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu. Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Yuk bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu. Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Kenapa itu? Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu selamanya.
kita nggak perlu perhatikan orang lain ya saudara. Karena masing-masing dari kita ada pertandingannya sendiri-sendiri. Kalau kita lihat orang-orang lari, itu ada garisnya gitu. Gak bisa kita pindah-pindah garis, aku mau di sana kamu yang di sini ya, gak bisa. Kita udah punya line sendiri-sendiri, garis sendiri-sendiri dan ada garis finish sendiri-sendiri. Dan pertandingan yang kita ya jalani saat ini, perjalanan selama di dunia ini sendiri-sendiri. Ayo kita mau terus berjalan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada kekekalan. Sebab waktu ini berjalan dengan sangat cepat dan kedatangan Tuhan itu udah benar-benar dekat. Biarlah Tuhan yang terus memproses kita, biarlah Tuhan yang terus menyempurnakan kita. Saudara. Sebab ketika kita dididik, ketika kita dipersiapkan, itu kita dikasihi, kita dianggap sebagai anak. Dan saya percaya saat ini semua dari saudara dan saya sedang dipersiapkan. Amin. Ku ingin setia sampai akhir seperti Yesus. Selesaikan pertandingan hidupku. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Ku ingin setia, katakan kepada Tuhan, sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Amin. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Dan sebagai kesimpulannya saya undang yuk pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Tenang bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang selalu melindungi kita, protect. Ada Tuhan sendiri yang selalu menyediakan, provide semua yang kita butuhkan. Dan ada Tuhan sendiri yang saat ini sedang mempersiapkan kita, prepares us. Dan kita tenang karena semuanya Tuhan yang lakukan. Kita tenang karena Tuhan yang pegang kendali semuanya. Kita tenang karena Dia yang di atas segalanya dalam kehidupan kita. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kita percaya sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang ditetapkan Tuhan, orang-orang itu akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Dan orang-orang juga itu yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa bukan dengan kekuatan kita, tapi semuanya itu karena kekuatan Roh Kudus. Siapa di sini percaya di dalam kita ada Roh Kudus? Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Orang-orang yang setia, ku ingin setia sampai akhir. Amin Tuhan. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Yang mau setia sampai akhir, menyelesaikan semuanya. Ini doa kami Tuhan. Kami mau terus bertahan sampai akhir. Mau terus setia Tuhan. Sebab Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Terima kasih Bapa.
diri katakan kepada Tuhan, ku ingin setia. Kau mendengar Tuhan setiap doa kami. Ini permohonan kami, ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Tinggal Roh Kudus penolong kami, ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu bersama-sama dengan sungguh-sungguh katakan setia sampai akhir. Kau yang menjagai hidup kami Tuhan, Kau yang menjauhkan kami dari semua yang jahat, Kau yang menguatkan kami Tuhan, Kau yang menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kaulah kekuatan kami. Bersamamu selamanya. Bawa kami, bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Bawa kami Tuhan, bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami sebab kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Kami tahu mulai detik ini Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari Tuhan. Kau yang terus menjaga hidup kami, Kau yang terus memelihara hidup kami, dan Kau Tuhan yang mempersiapkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami percaya semuanya terpelihara. Kami selalu aman di dalam tangan Tuhan. Yang percaya hidupnya selalu aman di dalam tangan Tuhan. Yang percaya hidupnya menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Bersama-sama dengan iman katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tahu kami mau setia sama Tuhan sampai seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih, dan saatnya kami akan memberikan persembahan, kami memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan berikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita menyaksikan info gereja berikut ini. Apa kabar pengharapan? Saya selalu percaya kalau kita masih hidup artinya masih ada pengharapan. Saya Pastor Victor Waang, ICC Global Executive Pastor, mengajak setiap pemimpin dan jemaat YHS untuk hadir di YHS Leadership Conference 2026. Catat tanggalnya, Selasa dan Rabu 11 sampai 12 Agustus 2026 di YHS Malang. Mari datang buat diperlengkapi. Saya rasa setiap kita akan ditarik ke belakang seperti anak panah yang ditarik ke belakang untuk melesat semakin jauh. Percayalah, di leadership conference ini saya akan menyampaikan tentang pembapaan, dan saya berharap setiap kita akan diberkati supaya semakin efektif waktu kita mengerjakan panggilan Bapa dalam hidup kita. So, sampai jumpa di YHS Leadership Conference 2026. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, scan QR Code yang tersedia pada layar
atau hubungi kontak person di nomor 087 847 juta. YHS Leadership Conference 2026. One Throne, One Grace, One Body. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach, bless you. Saudara, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.